Opening lah. Hah? Opening. Udahlah, nggak usah opening lagi, ngobrol aja. Nanti yang ada kalau opening mah pada ketawa lagi. Waduh, Mas rokok bagus. Warung buka, warung banyak. Tapi duit nggak ada. Ya udah habis, Mas. Biasak dulu. Doain gua semoga jadi YouTuber sukses. Amin. Bisa ngalahin Mr. Beast. Gak bisa lah. Gak bisa ngalahin Mr. Beast. Nih kalau misalnya Allah udah berkehendak mah. Anjay. Wallahu alam. Siap. Kun fayakun. Disitulah aku butuh kun fayakun. Iya benar. Mas kalau ngerasa yakin itu ngelepas apa? Ngelepas apa? Ngerasa yakin. Yakin contohnya hal dalam apa? Apa aja. Misalnya saya nih mau gini tapi saya yakin saya bisa. Iya. Itu pas apa? Walaupun dikira itu tuh terlalu sulit gitu. Iya. Entah kayak apa ya. Tapi ada sesuatu hal yang merasa, wah gua bisa yakin nih ke sana nih. Walaupun rintangannya begitu sulit lah. Itu waktu pas kapan tuh, Mas? Pas apa ya? Ketika apa? Terus pas apa? Gak tahu sih. Soalnya jarang yakin soalnya. Kalau Mas Bambang sendiri lah, contohin lah kayak gimana gitu. Gua Iya, yakin dalam hal apa tuh? kalau gua itu yakin dalam hal ketika aku sudah melangkah pergi dari rumah, disitulah aku yakin bahwa doa ibu nggak bakalan leset kemana. Iya. Karena kan anaknya Mas Bambang. Hah? Ya karena kan anaknya Mas Bambang. Iya, ya gua yakin bahwa doa ibu gua nih pasti bakal tembus ke 7 langit itu. Bener sih. Gitu kan? Sangga Pak, sangga. Ini mah ngajaknya waktu itu ya, kata-kata dari botol apa nih? Kacau. Apa Mas enggak? Oi, Parah sih. kalau merasa yakin itu ya, yang mendorong merasa yakin, yang ngeliat keadaan sekitar. Awalnya ragu untuk melangkah ke depan, tapi ngeliat ke belakang. Orang tua udah kayak gini susah payah besarin kita, masa kita nggak yakin sih buat nyampe ke atas? Sedangkan orang tua aja bisa ngedidik kita sampai besar, ngesekolahin kita, masa kita nyerah gitu doang? Itu sih faktor yang paling utama, apalagi ngeliat ekonomi keluarga. Ada gitu rasanya pengen ngerubah dengan cara apapun ya, walaupun istilahnya kita ngerakit sendiri sebuah kapal kecil untuk melewati samudra yang begitu luas, entah sebesar apa ombaknya nanti. Yang penting kita udah berani melangkah. Soal gagal sama kekalahan itu di belakangan aja dulu. Kalau Mas Oyik gak tahu nih. Yakin hal apa? Ya begitulah, apapun itu harus diyakinin aja lah. Ngelakuin apapun, melangkah apapun, kudu yakin sebenarnya. Iya. Kita tuh harus yakin dengan apa yang kita harus lakukan. Kedepannya yakin nggak bakal sukses? Ya pasti yakin. Yang bikin yakin apa? Yang bikin yakin Iya, itu kelak tuh bakal sukses, entah itu kapan waktunya. mungkin ya Yang bikin yakin apa? ngelihat ke belakangnya lah. Kita ini udah berusaha sebisa mungkin, tapi selalu gagal ya kan? Kayak pepatah aja sih. Apa itu ya? Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya kan? Ya, Begitu. Jadi yakin kalau kita tuh bakal sukses kayak gitu. Iya. Ada juga pepatah yang ngomong, 8 kali gagal, 9 kali mencoba. Iya benar. Insya Allah yang ke 1 kalinya itu lagi, untuk terakhir kalinya kelak bakal berhasil. Mau seberapa kali pun kamu jatuh, jangan lupa bahwa kamu ini udah sejauh ini, masa nyerah begitu saja.
Tapi kenapa kalau cowok tuh nggak pernah berhasil dalam hal cinta ya? Karena- Pasti ada aja. Kalau di tempat itu mah selalu kuat, kalau di tempat diputusin cewek atau segala macam pasti ngedown. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Selalu gagal ya. Iya. Karena Gagal. Ya? 99% otak laki-laki itu tidak berhenti. Dan sebagian persennya tuh laki-laki tuh pasti membagi pikirannya. Gak mungkin ke fokus satu cewek itu. Iya. Entah dalam pekerjaan, entah dalam Pekerjaan. perekonomian, Hmm. kan gitu. Ah, Entah Iya. dalam keluarganya. Apalagi cewek zaman sekarang kan menuruti egonya, ah. inginnya dimengerti, sedangkan dia tidak memikirkan gitu. Nah, gimana buat kita ya kan? Bukan effort, gimana gitu. Apa? Gimana? Ego yang dibesarin, Ah. sedangkan dia nggak mikir. Oh iya, ini cowok saya capek nggak ya pulang kerja, nggak pernah ditanyain gitu. Nggak pernah dipukul-pukul ya. Sayang, capek enggak gitu nah. Iya. Sini peluk gitu nah. Pengen kayak gitu nih. Pengen loh dia gitu, tapi ya cinta yang tulus itu hanya cinta dari seorang ibu, Ada. tidak ada yang bisa menggantikannya. Jikalaupun ada, tidak mungkin 100%, Iya. Berapa persen? hanya puing-puingnya saja. Ketika Anda udah punya istri, Iya, terus pulang-pulang capek kerja, sebutkan satu yang bikin hilang rasa capek. Sayang, udah pulang kerja, lagi capek ya. Coba kalau ada masalah di tempat kerjaan, cerita aja sembari aku pijit. ada. Itu Apa? masalah. Kalau gua ya, ketika gua capek pulang kerja, tiba-tiba masuklah ke rumahin makanya pintu tok tok tok. Assalamualaikum. Ya. Biasalah kan assalamualaikum lah. Istri ini datang, set set. Mas, saliman gitu kan ya. Makan dulu mas, udah tak masakin loh gitu. Makan lah, iya gitu. Mau ngopi nggak gitu. Boleh gitu nah. Masa nggak mau sih kopi bikinan istri tercinta aja. Langsung deh habis itu baru ngobrol-ngobrol gitu makanya Hilang itu rasa lelah. hilang lah rasanya kayak gimana gitu kayak kerjanya ada hasilnya gitu nggak sia-sia gitu. Pas datang juga langsung gini nih. Iya. Ih sayang, kamu capek ya, dipeluk gitu tuh. Apalagi pakai baju daster, dasternya daster pink nih ya, mantep itu kayak. Itu mah pulang kerja gak langsung makan. Langsung itu makan di ranjang gitu. Kalau Mas Bambang sendiri, Apa tuh mas? Menghilangkan rasa capek ketika pulang udah punya kerja. istri ya. Ketika udah punya istri, Berhayal dulu kita. saya bakal hilang capeknya ketika istri duduk bersama dengan anak, pakai mukena dan memegang Al-Quran. Aja. Islami terus ini pikirannya mantap. Kita Islami terus ini. Kita lihat ke depan. Bayangkan ketika pulang kerja capek, Ah. ngeliat istri lagi ngajarin anak surat Al-Waqiah. Iya benar. Gimana tuh perasaannya? Sambil kesel-kesel ya Iya. ngajarinnya. Suami juga ikut senyum Nah, gitu. tuh capek langsung hilang semua Iya, itu. benar. Malah ikut wudhu ya. Hmm. Ngajarin. Wah, mantap. Hebat pemikirannya ini. Kenapa 99% cowok itu takut untuk ditemenin proses dari nol sama seorang wanita? Kenapa? Ya soalnya saya kurang pengalaman tentang percintaan lah. Silakan Mas Bambang jawab Mas Bambang. Ya dibalikin lagi karena 99% wanita itu tidak mau ngambil resiko. Iya. Mending dianya berhasil, kalau gagal Rata-rata wanita zaman sekarang nih udah pengennya instan. ya instan, intinya instan, dia nggak mau nemenin dari nol. Iya. Cewek mana yang mau kayak gitu? Ada sih ada tapi sedikit gitu. Ada Jarang. sedikit. Ya moga aja dapet satu. Iya benar. Tapi kalau
soal ngomongin setia, cewek nggak ada yang setia selain ibu. Ya benar. Mau kita gimana pun ya, Mau kita gimana pun nggak bakalan. mau baju habis jatuh dari comberan kek ya Nggak bakal. tetap dicuciin ya. Iya, mau kecepir ke sekolah kek tetap ya. Cembukin. Nah, Karena rata-rata HP cewek itu nggak bakalan sepi. ada aja yang masuk. Ada aja yang masuk. Boleh kenalan enggak ya? Orang mana kak gitu nah. Ketika si cewek gabut, apa boleh buat dia membalas. Ya. Kalau cowok mah paling ya begitu ya. Main game ya. Palingin game Rokok, nelponin ngopi. game pinjol. Ya, si Bisa. cowok mah ya kayak gitu teh. Jauh kacau. Karena cowok miskin bakal menerima cewek kebalik ya. Karena cowok kaya bakal menerima cewek miskin. Sedangkan Kalau cewek kaya gak bakal nerima cowok miskin. zaman sekarang mah istilahnya laki-laki yang gak ada duit hanya seutas tali dalam dalam berit kayak bulu pantat itu. Bakal diludahin. Di hidup ini masih itu yang paling takut apa, yang tidak takut apa? Ya, gua tuh paling takut ketika udah kerja keras, udah sibuk ngejar dunia, tapi orang tua kita sudah nggak ada, Mas. Itu paling takut. Yang nggak ditakutin ketika gua kerja, ketika pokoknya berusaha lah gitu, ada ibu, ada bapak gitu, masih bisa ketawa, tersenyum ketika anaknya pulang kan. Iya. Itu yang nggak ditakutin. Nggak takut lah lagian di rumah juga pulang, kalau pulang masih ada orang tua. Tapi paling takut itu ketika udah berusaha tapi misalkan udah sukses lah gitu, orang tua kita nggak ada gitu, kayak gimana gitu loh, Hampa. hampa ya kan. Sedangkan Ya walaupun udah punya istri kita tetap aja kan orang tua kita yang selalu ngedoa biar anaknya sukses. Nah, yakin 99% cowok tuh ingin sukses tuh karena apa? Karena ingin membahagiakan ibunya. iya, teman-teman juga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah sukses, ibu kita udah nggak ada, cuma aja hampa rasanya. Iya benar. Banyakin doa aja lah. Iya. Iya bener kan. Berdoa. Cowok mayoritas itu nggak bakalan takut ketika kita mati. Ah, Yang dia dapetin para cowok itu adalah ketika kita hidup tapi nggak berguna. iya benar, masuk. Gitu pikiran orang dewasa. Ya kan? Cowok hidup nggak berguna. Buat apa? Mas Oik takut nikah nggak? Enggak. Kenapa harus takut? Setiap orang itu bakal nikah, ada jodohnya. Entah sekarang atau besok atau lusa atau bulan depan, tahun depan, gak ada yang tahu. Kalian pernah nggak kepikiran apa nggak usah nikah aja ya? Gak pernah. Gak pernah kepikiran gitu. Kalau nikah tuh nggak bakalan takut. Yang gue takut itu gue berhasil apa ngedidik anak sama keluarga. Iya. Ya sih bener. Iya. Ya Mas Pur, Iya bener. Kayak gitu. Titik terendah laki-laki itu apa? ketika gak punya duit. Masuk sih. Masuk. Ketika nggak punya rokok. Rendah ya. Kalau udah nggak punya duit udah nyerah. Mau kayak gimana pun nggak bakalan pede. Iya. Mau keluar pintu juga nggak pede. Keluar rumah ya. Itu berlaku di kehidupan dunia.
Betul. Karena cewek sekarang di chat pagi dibalasnya ketika kita udah punya Innova. Iya benar. Halo gitu. Oh iya mas, tadi mas yang pakai Innova itu ya. Nanti mah ada lagunya tuh. Masih keinget dengan diri. Maaf ya mas, hari-hari ini bertahun-tahun ini sibuk katanya. Mas gimana kabarnya? Kebetulan ketemu mas di sana pakai mobil Innova ya. Kayak gitu. Oh iya maaf saya udah punya istri gitu. Nah gitu aja sih. Sebenarnya mah ada dari kalian tuh salah satu cewek nyukai kalian. Sebenarnya mah ada, saya juga tahu. Terus? Cuman tempatnya serak itu kan manusia. Iya. Pasti Hanya sekilas. pasti dia milih-milih. Sebenarnya mah ada. Mas nggak usah bingung amat ya cari cewek nih. Buat jelek kayak gini. Sebenarnya mah ada yang suka. Mas juga tahu mungkin siapa yang suka. Tapi kitanya ada yang serakah. Udah tahu ada yang suka, tapi tanya malah milih-milih. Iya. Gitu. Iya, masuk. Hidup kalau bersyukur cukup semuanya. Bener lah. Iya. Gaji 3 juta di PT Shimizu nih. Nah, Kalau kita bersyukur cukup. Tapi kalau nggak bersyukur mau 5 juta jadi nggak bakalan cukup. Iya. Cuman katanya singkat, cuma susah ngelakuinnya. Kata bersyukur itu singkat, ngelakuinnya susah. Maaf ya jangan dong. Ya toh? iya. Iya. Kita bekerja gajinya 3 juta, tapi kita masih ngeluh. Kita nggak mikir bahwa yang lakukan pekerjaan sekarang ini adalah impian para pengangguran, Om. Iya. Belum tentu orang di luar sana gajinya yang nyampe 3 juta. Kayak orang-orang yang kerja di kafe-kafe. Kita lihat sana aja, dia enjoy di kerjaannya, nyaman. Gaji 20 juta tapi nggak nyaman, apa gaji 5 juta tapi nyaman, milih yang mana? Gaji 5 juta tapi 5 juta nyaman. Tapi nyaman. Gimana sih kalau hati udah nyaman mah? Nyaman itu kan penting. Tapi jangan terlalu nyaman kayak dia, udah nyaman ditinggalin. Tapi bisa aja 20 juta nggak nyaman dulu kita ambil. Sampai berapa tahun kita targetin. Baru kita berhenti. Nyari yang nyaman. Nah, Nyari yang nyaman. Kerja nyaman, punya usaha ya. nggak usah kita jadi bosnya. Anjay. Bos muda ini. Owner. Owner Kang Mus. Kang Pur. Purnomo. Bapak Hasan Olik adalah pemilik PT Shimizu. Ini berdoa aja dulu lah. Nggak jual beli obat penumbuh kumis. Mau kayak saya gitu, kumis panjang ya, kumis tebal ya. Bisa Beli memikat obat wanita. ini, memikat semua perempuan. Selain kumis bisa bulu yang lain. Benar. Berapa ini dulu? Mau pergi dulu nih. Ntar lah, pergi dulu lah. Lanjutin nanti ngobrolnya. Besok-besok lagi ngobrol lah gitu. Ngobrolin politik kayak apa kek, ngobrolin apa kek gitu. Tentang DPR kayak. Iya benar.